Doroba. Berapa huruf? 1, 2, 3. Karena doroba ini 3 huruf, maka ketika antum ingin membuat dari kata doroba ini menjadi isim maf'ul, apa yang harus dilakukan, Pak Haji? Diikutkan wazan maf'ulun. Kalau doroba ikut wazan maf'ul, kira-kira menjadi mumtaz. Maka menjadi apa, Pak Ayat? Mumtaz. Karena dia ikut wazan maf'ul, nah, maka menjadi madrubun. Baik. Halas? Contoh yang lain. Fataha isim maf'ulnya ikut wazan maf'ul. Kenapa harus ikut wazan maf'ul? Karena 3 huruf. Maka ketika ikut wazan maf'ulun fataha, isim maf'ulnya menjadi tas. Fataha. Baik. Maftuhun. Khalas? Fahimtum? Masya Allah. Ini kaidahnya. Maka apapun yang fi'il tersebut berupa 3 huruf atau fi'il thulathi, antum ingin membuat dari fi'il tersebut isim maf'ul, maka apa yang harus dilakukan? Diikutkan wazan maf'ul. Sederhana. Tinggal ikut wazan maf'ulun, maka sudah menjadi isim maf'ul, yang dimana maknanya apa? Bermakna yang di. Maka ketika kita mengatakan madrub, apa artinya di sini? Yang di. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, orang yang dipukul kira-kira berposisi sebagai subjek atau objek? Objek. Maftuh. Apakah makna fataha? Membuka. Diubah dari fataha ikut wazan maf'ul menjadi maftuh, maka apa dari makna dari maftuh? Tes. Yang dibuka. Mana maftuh, Fian? Sahih ya Alfian? Sahih ya Alfian? Baik, mumtaz. Barakallahu fika. Baik. Nah, kita punya 2, Alfian dan Fian. Barakallahu. Nah, sudah? Ini yang pertama. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, ikhwani fiddin, azinallahu yakum jami'an. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di tempat ini dan yang ikut belajar bersama kami via online lewat Fanspage Gunung Sari Mengaji. Ini yang pertama, dari isim maf'ul apabila dia 3 huruf, maka ikut wazan maf'ulun. Kemudian yang kedua, bagian B, jika fiilnya lebih dari 3 huruf, apa yang harus dilakukan? Maka menyusun isim maf'ulnya sebagai berikut. Jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka menyusun isim maf'ulnya sebagai berikut. Di sini ada 3 kaidahnya. Ada 3 kaidah yang harus diperhatikan apabila isim maf'ul ini lebih dari 3 huruf. Apa maknanya lebih dari 3 huruf? Terdiri dari 4 huruf, 5 huruf, ataupun 6 huruf, atau yang kita katakan dengan rubai, khumasi, dan sudasi. Baik, sudah bisa kita hapus yang ini. Nah, bagian yang kedua, jika fiilnya lebih dari 3 huruf, nah, yaitu 4 dan
seterusnya 4 sampai 6 huruf. Maka apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah 3 kaidah di situ. Yang pertama, apa di situ? Alfian, Iqra. Nah, yang pertama kaidahnya adalah diambil dari fiil mudhari. Baik. Ini yang pertama. Contoh dari fiil mudhari, misal yujahidu. Baik, yujahidu. Yang kedua apa? Yang kedua kaidahnya Iqra huruf mudhara'ah diganti mim yang di dhammah, atau kita katakan mu, atau mim yang di dhammah. Baik. Mana huruf mudhara'ah yang dimaksud? Nah, huruf mudhara'ah ya. Nah, ini diganti dengan taib. Nanti akan kita jelaskan. Ada keterkaitan. Yang ketiga, huruf sebelum terakhir di kasrah, di fathah, Baik. Apa huruf sebelum terakhir di fathah maksudnya? Nah, di fathah. Baik. Mana yang dimaksudkan dengan huruf sebelum terakhir pada kata yujahid? Baik, nanti akan kita bahas. Nah, yakni pada kata yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perhatikan huruf apa fiil mudhari'nya. Ketika antum ingin mengetahui isim maf'ul dari fiil yang 4 huruf, 5 huruf maupun yang 6 huruf, maka yang perlu diperhatikan fiil mudhari'nya. Harus tahu fiil mudhari'nya. Kalau nggak tahu fiil mudhari'nya, gimana mau buat isim maf'ulnya? Nah, karrama fiil mudhari'nya apa? Yukarrimu, harus tahu. Maka contohnya adalah yujahidu. Kita buat yujahidu adalah fiil apa di sini? Yujahidu fiil mudhari'. Yujahidu yang merupakan fiil mudhari' ini, apa yang harus dilakukan? Diganti huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ah, Pak Edi? Ya. Huruf mudhara'ah ini diganti dengan mim yang di dhammah. Mim yang di dhammah. Kemudian yang kedua taib. Maka menjadi apa ini? Nah, kemudian yang kedua, huruf sebelum terakhir harus di fathah. Apa huruf sebelum terakhir? Huruf sebelum terakhir. Dal huruf terakhir. Sebelum dari huruf dal, ha. Maka ha ini wajib berharokat fathah. Sehingga kira-kira menjadi apa? Mujahadun. Maka tinggal diperhatikan timbangannya dari sini. Yujahidu. Yang diganti apa? Huruf mudhara'ah. Diganti dengan mu. Huruf harokat dari jim di sini tetap apa tidak? Tetap harokatnya.
Adapun yang diganti dari harokat pada fi'il mudhari' tersebut adalah apa? Harokat pada satu huruf sebelum terakhir. Dan yang juga diganti dari fi'il mudhari' tersebut adalah huruf mudhara'ah yang diganti dengan itu saja. Selainnya tetap dari fi'il mudhari'. Maka semisal ana mengatakan akrama yukrimu, apa isim maf'ulnya? Fian. Mumtaz, mukramun. Nah, misal ana katakan ifta'ala yafta'ilu, langsung mufta'alun, mumtaz, maka menjadi mufta'alun. Nah, inkasara yankasiru, Pak Edi, mumtaz, mungkasar, berarti menunjukkan antum paham langsung. Pak Haji, baik, qassama yuqassimu, mumtaz, muqassam, enak. Ketika sudah paham kaidahnya enak, ketika sudah memahami kaidahnya enak, maka tidak perlu lagi antum misalnya dari awal mentasrifnya baru ketemu isim maf'ul, misal tidak, langsung antum sebut ketika ditanya. Ini menunjukkan kalau sudah paham. Alfian, masya Allah. Sabbaha yusabbihu, masya Allah. Baik. Tazawwaja yatazawwaju. Naam. Alfian. Naam. Tazawwaj Sahih. Masya Allah. Kenapa antum grogi dengan kalimat ini? Nah, mutazawwajun. Taib. Fian. Zawwaja yuzawwiju. Nah. Muzaw. Kenapa grogi? La haula. Muzawwajun, masya Allah. Zawwara yuzawwiru, akhi. Muzawwar. Ma makna muzawwar? Yang dipalsukan. Khalas. Sudah, ini bisa dipahami sekarang? Apabila 4 huruf, maka apa yang perlu dilakukan? Sederhana. Ada 3 kaidahnya. Yang pertama diambil dari fi'il mudhari'nya. Ini harus tahu fi'il mudhari'nya. Kalau nggak tahu fi'il mudhari'nya, nggak akan bisa antum buat isim maf'ul. Yang kedua, huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang berharokat dhammah atau kita katakan mu. Yang ketiga, huruf sebelum terakhir. Apa yang perlu dilakukan? Huruf sebelum terakhir harus di fathah. Fahimtum? Mujib? Masya Allah. Istaslama yastaslimu, isim maf'ulnya apa Mujib? Istaslama yastaslimu, maka mustaslamun. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Baik, selanjutnya ikhwani fiddin, a'azanillahu yakum jami'an. Kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu as-sifatul musyabbahah bismil fa'il. As-sifatul musyabbahah bismil fa'il. Apa makna as-sifah al-musyabbahah bismil fa'il ini? Isim yang semakna dengan isim fa'il. As-saut wadih huna ya Malik? As-saut wadih? Nah. Fattashta? Nah. Yang keempat adalah isim yang semakna dengan isim fa'il. Apa itu? Maksudnya adalah yang semakna dengan isim fa'il, yaitu tersusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek. Nah, dia merupakan isim yang semakna dengan isim fa'il. Apa sih maksudnya? Tersusun dari fi'il lazim yang nggak butuh objek. Daraba, boleh di sini? Tidak, dia tidak tersusun dari yang membutuhkan objek. Hanya disusun dari fi'il yang lazim, tidak tersusun dari fi'il yang
muta'addi. Ini makna dari as-sifatul musyabbahah bismil fa'il. Dan yang kedua, harus terdiri dari berapa? Tiga huruf. Kita jelaskan. Sudah yang ini? Nah, baik. Yang keempat, apa di situ? Sifat musyabbahah bismil fa'il, atau yang kita sebut dengan sifat yang meniru isim fa'il, yang serupa dengan isim fa'il. Yang serupa dengan isim fa'il. Apa syarat-syaratnya sehingga ia boleh berupa sifat musyabbahah bismil fa'il ini? Apa kaidahnya di situ? Ada yang pertama, kaidahnya harus berupa fi'il lazim. Nah, dia fi'ilnya yang dimana merupakan pengambilan dari sifat musyabbahah ini harus berupa fi'il lazim. Fi'il tersebut harus fi'il lazim. Apa makna fi'il lazim? Tidak butuh objek. Kalau fi'il yang butuh objek boleh? Tidak. Yang kedua, apa syaratnya mujib? Yang kedua, 3 huruf. Harus 3 huruf. Maksudnya apa? Harus dari fi'il yang 3 huruf. Fi'il 3 huruf. Baik. Contoh. Apa maksudnya? Apa contohnya? Sudah selesai sampai di sini? Ada lagi syaratnya? Nafi, ada berapa syarat? Cuma hanya 2 syarat. Yang pertama harus fi'il lazim. Yang kedua harus dari fi'il yang 3 huruf. 4 huruf boleh? Enggak boleh. 5 huruf? Apalagi? 6 huruf? Iya, pasti enggak boleh. Baik. Contoh. Apa contoh di situ? Contoh fi'il yang 3 huruf yang berupa fi'il lazim. Apa contohnya? Nah, semisal mana contoh di sini? Tidak ada. Nah, yang 3 huruf yang lazim. Baik, siapa yang tahu? Pembahasan sebelumnya yang sudah murajaah apa? Nah, yang 3 huruf apa misalnya? Das. Fariha. Apa makna fariha? Senang, gembira. Fariha. Fariha butuh objek kira-kira? Tidak butuh. Ketika antum mengatakan saya sedang senang, kira-kira butuh objek? Enggak butuh. Sudah jelas. Berbeda ketika antum mengatakan saya memukul. Masih butuh objek? Masih butuh karena belum jelas siapa yang antum pukul. Orang masih bertanya-tanya siapa yang dipukul. Ketika antum mengatakan saya senang,
Sudah, orang sudah paham. Oh, dia senang. Oh, senang itu seperti ini. Nah, tidak butuh objek lagi. Oleh karenanya, dari kata fariha ini bisa dibuat menjadi sifat musyabbahah dengan mengikuti wazan-wazan yang ada di situ. Baik, kita perhatikan wazannya. Nah, yang pertama, yang bagian A, fi'il madi berwazan fa'ilah. Dan di sini dia ikut pada wazan dari fi'ilnya. Apabila fi'il tersebut, fi'il yang 3 huruf dan lazim ini ikut wazan fa'ilah, semisal fariha, maka bisa diikutkan 3 wazan di bawah ini. Bisa saya hapus ini? Sudah? Nah. Afwan, insyaallah. Afwan. Yang pertama, fi'il lazim. Fi'il apa? Apa di situ fi'il madi? Afwan. Fi'il madi. Nah, apabila antum jumpai fi'il madinya adalah ikut wazan fa'ila, maka boleh diikutkan kepada wazan di bawah ini. Yang pertama, wazannya apa? Fa'ilun. Baik. Kemudian yang kedua, af'alu. Af'alu. Yang ketiga apa? Fa'lanun atau fa'lanu? Fa'lanu. Kenapa fa'lanu? Fa'lanu atau tanwin apa tanpa? Tanpa tanwin, biduni tanwin. Laqad arafna al-qaid. Baik. Maka apabila antum jumpai di situ suatu fi'il yang fi'il madinya ikut wazan fa'ilah. Semisal apa wazan fa'ilah? Semisal di sini kata fariha. Fariha. Kira-kira fariha ini, fi'il madi ini ikut wazan apa? Fa'ilah. Fa'ilah. Sesuai. Fa menempati posisi ain, ra, lam. Baik. Kemudian diperhatikan fa di sini harokatnya, maka fa juga di sini ain di sini harokatnya, maka ra di sini, lam di sini harokatnya sesuai wazannya. Nah, sesuai dengan wazan. Oleh karenanya kata fariha ini boleh ikut wazan-wazan di bawah ini? Boleh. Semisal antum katakan fariha menjadi farih, atau mengatakan fariha ikutkan wazan fa'lan maka menjadi farhanu. Sering nggak kita dengar ada orang namanya Farhan? Nah, sering kita dengar. Bahkan nama orang ini sering di Indonesia, terutama di Lombok, masya Allah, sering kita dapatkan orang namanya Farhan. Siapa namanya? Farhan. Masya Allah. Ternyata Farhan ini diambil dari asal kata fariha. Apa maknanya? Ketika sudah bermakna Farhan, maka dia di situ sifat musyabbah bismil fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il. Maka apa makna isim fa'il kemarin? Orang yang atau yang berlaku. Maka di sini maknanya apa? Yang senang. Orang yang senang.
Nah, maka orang yang senang. Sudah? Nah, khalas. Maka antum bisa ikutkan 3 wazan di atas. Fa'ilun, af'alu, atau farhanu. Nah, kita lanjut. Bisa kita lanjut? Nah, di antara contohnya di situ. Semisal yang ikut wazan. Nah, wazan-wazan tersebut salah satunya di sini ada yang ikut wazan fa'ilun, semisal farihun. Nah, farihun ini, fariha ini juga bisa ikut wazan fa'lanu sehingga menjadi farhan, atau ikut wazan fa'ilun menjadi farihun. Nah, syarisun boleh. Nah, ini wazan fa'ilnya Ustaz yang 123 ini. Nah, ini adalah Fa'il. wazan sifat musyabbahah bismil fa'il, bukan wazan isim fa'il, bukan. Tapi dia memiliki makna yang mirip dengan isim fa'il. Namun dia sejatinya bukan isim fa'il. Dia sifat. Sekali lagi dia adalah sifat. Misalnya antum mengatakan farih. Dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang syahid, syuhada, apa? Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira, dalam keadaan bergembira atas apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka berupa keutamaan. Farihin ikut wazan mana? Farih ikut wazan mana? Farihin ikut wazan fa'ilun ikut wazan fa'ilun sifat dan dinamakan dengan sifat musyabbahah bismil fa'il. Sudah bisa dipahami? Sejatinya dia sifat, namun maknanya sama dengan isim fa'il yang mencakup makna subjek atau sebagai subjek atau orang yang Khalas. Barakallahu fikum. Yang kedua, B. Fi'il madhi berwazan fa'ulah. Apabila antum mendapatkan fi'il madhi tersebut berwazan fa'ulah. Sudah ini? Jelas ya? Nah, insyaallah kapan kita ujian? Harus tetap ujian. Harus tetap ada ujiannya agar kuat mengikat ilmu. Kemarin ujian kita 2 minggu yang lalu, belum ya? Belum 2 minggu ya, minggu yang lalu ya ujian. Baik, mungkin 6 sebulan sekali insyaallah ujian. Apa yang kedua? Apa di situ, Fian? Yang kedua, apabila fi'il madhi wazan fa'ulah. Fi'il madhi wazannya apa? Fa'ula. Apa yang harus dilakukan? Maka ikut wazan berikut. Maka wazannya adalah yang pertama. Apa wazannya? Fa'ilun. Yang kedua fa'lun. Yang kedua adalah fa'lun. Baik. Fa'lun. Yang ketiga hakadha fu'alun. Taib, fu'alun. Taib. Kita perhatikan contohnya. Nah, dan ini berlaku apabila fi'il madhi sekali lagi berwazan fa'ulah. Antum misal jumpai ada fi'il madhi wazannya adalah fa'ulah. Harokatnya diperhatikan. Semisal kaburo. Apa mana kaburo?
Kabur. Lah. Kabur apa maknanya? Besar. Kabur. Kabur dalam bahasa kita beda maknanya. Nah, kabura. Kita perhatikan kabura. Kabura ikut wazan fa'ulah. Sesuai dengan wazannya. Sesuai. Fa di kaf. Ain di ra. Ba. Taib. Lam di ra. Kita perhatikan. Fa harokatnya fathah. Kaf di situ harokatnya juga fathah. Baik. Ain harokatnya dhammah. Ba di sini harokatnya juga dhammah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah. Kaifa haluka? Khair? Insyaallah. Nah. Baik. Lam harokatnya apa di sini? Fathah. Ra harokatnya juga sesuai. Alhamdulillah sesuai. Apabila antum jumpai suatu kata ikut wazan fa'ula, fi'il madinya ikut wazan fa'ula, maka dia boleh diikutkan wazan-wazan di bawah ini. Semisal fa'ilun. Maka sering kita dapatkan kabura menjadi kabi. Kabirun. Boleh. Da'ufa menjadi da'ifun. Saghura saghir. Sudah? Baik. Yang kedua. Contoh yang kedua dari kata fa'lun, semisal kata yang mengatakan sahula. Sahula. Ikut wazan fa'lun menjadi sahlun. Apa makna sahlun? Yang mudah. Ingat sekali lagi, dia adalah sifat yang ikut musyabbah, yang ia musyabbah bismil fa'il, menyerupai isim fa'il. Maka yang mudah, atau bisa antum artikan orang yang mudah. Kalau ada misalnya orang namanya sahlun, maka orang yang mudah. Nah, dan semoga itu doa bagi dia, segala sesuatunya mudah baginya, dan Allah mudahkan semua. Baik. Yang ketiga, fu'al. Apa di situ contohnya? Naam, syuja'un, dari kata naam yasju'u, maka menjadi insyaallah suja'un. Apa makna suja'? Orang yang berani atau pemberani. Pemberani. Kira-kira ini makna dari subjek. Makna dari subjek, orang yang berani. Atau kita ringkas dengan pemberani. Nah, maka ketika antum mendapatkan teman antum yang masya Allah beraninya luar biasa, boleh kita katakan huwa rajulun syuja'. Dia adalah laki-laki pemberani. Kun syuja'an misalnya, jadilah orang yang pemberani. Nah, Fian, kun syuja'an. Khalas. Apa contoh kalimatnya? Nam kun syuja'an, jadilah orang yang pemberani. Nah, kun syuja'an. Kalau yang kaburo itu bisa jadi sabrun. Nam, Yang kaburo bisa jadi ikut fa'lun. fa'lun. Taib. Kabura karena dia di sini lebih identik kepada fa'il. Dia secara umumnya lebih kepada fa'il. Maka kita jumpai kabirun. Taib. Nanti ada spesifikasinya, keterangan secara detailnya kenapa dia harus ikut wazan fa'il misalnya, kenapa harus ikut wazan fa'lun misalnya, atau ikut wazan fu'al. Nanti ada pembahasannya, dan ini baru untuk kita mengetahui secara ringkas saja. Nanti akan kita bahas yang lebih detailnya. Kan kita juga ada
pembahasan di matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah syarah Syekh Utsaimin nanti bisa dibahas di situ. Kita bahasakan babnya di situ ada. Pembahasannya terkait secara detail ada di situ. Baik. Maka kabura dia umumnya identiknya ikut wazan apa? Fa'ilun, kabirun, misalnya shaghirun. Nah, yang kelima isim tafdil atau ismu tafdil. Kita masuk yang kelima. Apa itu isim tafdil? Afwan. Isim tafdil. Apa isim tafdil? Alfian. Tafdil mesti Nah. menunjukkan arti lebih atau paling. Baik, Pak Edi, sahih? Masya Allah. Ismu tafdil, isim tafdil adalah isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Orang yang lebih atau paling. Nah, paling dalam bahasa Indonesia, bukan paling bahasa Sasak ya, Pak Edi. Karena beda maknanya. Tapi paling bahasa Indonesia dengan bahasa Sasak beda maknanya. Nah, jangan salah diartikan. Baik. Kita jumpai isim tafdil atau ismu tafdil, isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Nah, cara menyusun isim tafdil. Nah, cara menyusun isim tafdil. Sudah dengan isim tafdil? Masya Allah Pak ini. Nah, baru nyambung ya. Nah, karena tadi dikatakan paling yang dimaksud di sini paling dalam makna bahasa Indonesia, bukan makna bahasa Sasak, bukan. Insyaallah. Cara menyusun isim tafdil ini perlu. Bagaimana sih cara menyusun isim tafdil? Nah, ini harus kita tahu agar nggak salah. Karena kalau salah sudah beda maknanya. Cara menyusun isim tafdil yang pertama diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Ingat, diambil dari kata sifat. Garis bawahi agar tidak lupa. Diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Harus fiilnya 3 huruf. Nah, kemudian yang kedua, lalu diikutkan wazan af'alu. Ini berlaku bagi mudzakkar. Apa makna mudzakkar? Laki-laki. Laki-laki. Nah, misal, Masya Allah. Misal di situ kabirun menjadi akbar, alimun menjadi kita bahas di papan biar lebih jelas. Baik, Masya Allah. Nah, tapi sebentar. Nah, kita perhatikan bismillah. Apa yang kelima? Apa di situ? Isim tafdil. Apa maknanya? Yang bermakna ya Allah, lebih atau paling. Ini makna dari isim tafdil, lebih atau paling. Cara menyusunnya kita ketahui. Yang pertama harus yang kata sifat
yang fiilnya 3 huruf. Baik. Yang kedua, lalu diikuti wazan af'alu. nah, Wazan Af'alu. ikut wazan af'alu untuk mudzakkar. Ini khusus untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar ikut wazan af'alu. Baik. Kita perhatikan syaratnya harus kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Maka kata sifat yang lebih dari 3 huruf boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua, apa? Untuk mudzakkar ikut wazan af'alu. Untuk muannats ikut wazan fu'la. Baik, kita ringkas lagi. Untuk muannats agar lebih ringkas ya. Untuk ikut wazan fu'la. Taib. Yang pertama yang kita bahas untuk yang muzakkar. Nah, ini yang pertama. Kita bahas yang muzakkar terlebih dahulu. Satu. Contoh untuk muzakkar. Nah, ketika anak katakan muzakkar berarti dia ikut wazan af'alu. Nah, apa contohnya di situ? Nah, contoh yang pertama kita lihat kaidah. Sebelum kita masuk ke contoh, harus tahu dulu kaidahnya apa? Diambil dari kata sifat yang 3 huruf. Nah, 3 huruf. Apa contoh dari kata sifat yang 3 huruf? Kabirun. Kabirun asalnya diambil dari 3 huruf, 4 huruf? 3 huruf enggak kabirun? Nah, kabirun 3 huruf. Dari kata sifat yang 3 huruf. Kabirun asal dari kata kabirun 3 huruf. Kabura. Baik, kabura berapa huruf? 3 huruf. Kemudian ikut wazan fa'ilun dalam sifat musyabbah bismil fa'il, maka menjadi kabirun. Maka diambil dari kata kabirun. Nah, diambil dari kata kabirun. Maksudnya yang 3 huruf kita kembalikan ke fiilnya. Nah, kita kembalikan fiilnya. Sifat yang fiilnya 3 huruf. Kabirun sifat fiilnya kabura. Kabura berapa huruf? 3 huruf. Farihun sifat fiilnya fariha berapa huruf? 3 huruf. Paham? Ini maksudnya. Jadi diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Yang fiil dari kata sifat itu asalnya dari 3 huruf. Kabir. Nah, jangan anggap kabir, oh, itu kan lebih dari 3 huruf, Ustaz. 4 huruf. Kaf, ba, ya dengan ro. Enggak, bukan ini maksudnya. Maksudnya dari fiilnya. Khalas? Setelah kita jumpai kabirun, diambil dari sifat yang fiilnya 3 huruf, ikut wazan af'al. Kenapa harus af'al? Nah, af'alu. Karena kita masih membahas mudzakkar, sehingga kabirun ikut wazan af'alu menjadi. Nah, ada nama orang akbar, ada? Akbar banyak. Akbar. Misal Allahu akbar. Maka setelah kita membentuk dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf, kabirun menjadi akbaru, maka makna dari kabirun berubah, sehingga maknanya harus dimasukkan makna lebih atau paling. Maka akbar artinya yang paling besar. Sekali lagi, yang paling besar. Nah, bisa dipahami? Ketika Anda mengatakan sogir ikut wazan af'al menjadi asgar, apa maknanya? Paling kecil.
Taib. Sudah. Ini untuk yang mudzakkar. Bagaimana untuk yang muannats? Ikut wazan fu'lah. Taib. Bisa nggak ini? Bisa. Kabir bisa? Bisa. Kita ambil satu contoh yang ini saja. Sekarang yang mudzakkar sudah selesai. Kita bahas yang muannats sekarang. Sudah mudzakkar? Sudah yang mudzakkar? Ana hapus ya. Nah, agar lebih jelas. Baik. Jadi yang muzakkar ikut wazan af'al. Nah. Kalau antum ingin membuat suatu isim tafdil. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah yang muannats. Nah, muannas ikut wazan fu'la. Ini perhatikan wazannya. Nah, contoh kita ambil dari kata sifat yang 3 huruf. Apa contohnya? Masya Allah, kabir. Kata sifat, ingat. Kabir adalah kata sifat dari fiil yang 3 huruf. Kabirun. Nah, boleh, bisa nggak seperti dari ini? Bisa. Bisa. Ikut wazan fu'la menjadi. Pernah antum dengar? Khadijah Kubra. Khadijah Al-Kubra, pernah dengar? Julukan bagi Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nah, Khadijah Al-Kubra. Pernah? Atau Al-Qiyamatul Kubra. Nah, Al-Malhamah Al-Kubra. Baik. Khalas. Sudah bisa dipahami? Maka apa makna dari kubro sekarang? Setelah kita jadikan ia sebagai isim tafdil, maka mengandung makna yang paling besar. Namun ini untuk mu'annats. Nah, al-qiyamatul kubra, al-malhamatul kubra. Kemudian apa lagi? Masya Allah, al-hadiqatul kubra misalnya. Nah, apa maksudnya? Nah, oke. Nah, mungkin kalau dia yang paling besar maksudnya adalah yang paling pertama. Nah, mungkin yang paling pertama maksudnya yang paling besar. Baik. Karena dalam hal anak pun kadang dikatakan yang paling besar, anak yang paling besar, maksudnya yang pertama, paling tua. Bisa. Al-kubra, kabirus sin, karena maksudnya kadang adalah umurnya udah lanjut, udah paling besar umurnya. Nah, boleh. Maka ketika antum mengatakan ya zaujati al-kubra, boleh? Boleh misalnya, karena ini pertanyaan. Tapi bukan berarti apa-apa ya. Nah, tapi bukan. Maksudnya adalah mungkin umurnya dia adalah yang paling besar atau yang paling pertama. Baik. Yajuz, jaiz. Sudah ini? Barakallah fikum. Baik. Ismu tafdil. Baik. Ini yang pertama dari isim tafdil. Kemudian dari isim tafdil ini ya syabab, kita dapatkan pada halaman 30 di situ di dalam kitabnya buku ini keadaan isim tafdil. Isim tafdil ini ada berapa keadaan? Ada 4 keadaan. Yang pertama, jika nakirah dan tidak mudhaf maka wajib mufrad mudzakkar. Jika nakirah dan tidak mudhaf maka wajib mufrad mudzakkar. Apa maksudnya? Jika isim tafdilnya ini nakirah, tidak berupa isim ma'rifah, maka dia kemudian tidak mudhaf, maka wajib mufrad mudzakkar dan diikutkan dengan min. Ya Allah. Nah, sebentar. Ada istirahat sebentar. Agak ini berdiri. Afwan. Nah, kita bahas pertama. Di antara keadaan isim tafdil. Isim tafdil yang pertama jika nakirah dan tidak mudhaf.
Maksudnya apa? Maksudnya isim tafdil ini tidak ada alif lam, atau dia tidak berupa isim yang berupa di situ mudhaf, tidak diidhafahkan kepada isim setelahnya. Nah, baik kepada isim zahir ataupun isim dhamir. Maka apa yang harus dilakukan? Kaidahnya wajib mufrad mudzakkar. Di situ antum garis bawahi. Itu tuh kaidah pentingnya. Poinnya di situ. Maka wajib mufrad mudzakkar. Contoh semisal Aisyatu a'lamu min Fatimah. A'lamu. Mana isim tafdil? A'lamu. Aisyah lebih mengetahui daripada Fatimah. Kita dapatkan isim tafdil. Mana? A'lam. A'lam. A'lamu. A'lamu di situ sekali lagi isim tafdil. Mudzakkar muannats. Af'alu isim tafdil untuk mudzakkar. A'lamu mudzakkar. Padahal yang dijelaskan adalah muannats. Yang dijelaskan Aisyah. Aisyah muannats. Kenapa di sini isim tafdilnya mudzakkar? Kaidah tadi berlaku. Baik, kita jelaskan. Kita perhatikan ke papan. Bismillah. Apa di situ, Syabab? Keadaan isim tafdil. Yang pertama nakirah tidak mudhaf, maka wajib mufrad. Nah, poinnya wajib. Apa makna mufrad? Tunggal. Mudzakkar. Apa contoh? Dan diikuti min. Sehingga bermakna lebih dari. Contoh Aisyah a'lamu min Fatimah. Aisyah a'lamu min Fatimah. Mana isim tafdil? A'lam. Kita ketahui a'lam isim tafdil untuk muannats mudzakkar. Mudzakkar. Seharusnya Aisyah muannats. Seharusnya Aisyah ini isim tafdilnya dengan muannats. Kenapa di situ antum dapatkan isim tafdil yang ada pada Aisyah a'lamu min Fatimah adalah mudzakkar? Karena kaidah tadi. Karena kaidah yang berlaku tadi. Yang pertama kaidahnya dia adalah isim tafdil yang nakirah, a'lamu nakirah. Yang kedua, a'lamu ini tidak diidhafahkan, tidak mudhaf. Maka yang berlaku kaidah yang pertama. Apabila kita jumpai demikian, selanjutnya dia diiringi dengan min. Nah, khalas. Nah, insyaallah.
Misal antum katakan Fian agna minni. Maknahu Fian lebih kaya daripada saya. Atau antum katakan Hindun agna min Fatimah. Hindun lebih kaya daripada Fatimah. Fahimtum? Ini maknanya. Dari mana kita jumpai demikian? Dari kaidah tadi. Dan ini berlaku jika nakirah tidak mudhaf, maka yang ada teruslah diikuti dengan min. Mafhumun? Ini yang pertama kaidah. Karena karena di sini pada kata Aisyah a'lamu min Fatimah, kita jumpai isim tafdilnya nakirah dan tidak mudhaf, maka boleh berlaku kaidah ini, yaitu kaidah yang wajib mufrad mudzakkar. Nah, ingat kaidahnya wajib mufrad mudzakkar, meskipun di situ yang disifati adalah muannats. Paham? Ini kaidahnya berlaku. A'lamu kita dapatkan dia mudzakkar, meskipun Aisyah adalah muannats, tapi kaidah berlaku di sini. Khalas? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Jika ma'rifah dengan al, maka nau jenis dan adat bilangannya harus sesuai dengan yang disifati. Taib. Jika ma'rifah dengan alif lam to'al, maka kaidahnya yang pertama jenis. Apa mana nau? Apakah dia mudzakkar atau muannats? Kemudian yang kedua jumlah bilangan. Apa lagi? Sudah, itu saja. Nah, harus sesuai dengan yang disifati. Baik. Apa maksudnya? Antum misalnya mengatakan Aisyah, atau di sini kita ambil contoh di sini agar lebih jelasnya. Al-akhul akbaru dzaki atau al-ukhtu al-kubra qadimah. Baik. Kita jelaskan. Contoh. Antum mengatakan al-akh al-akbar. Al-akhu al-akbaru. Bagaimana dia? Zaki. Zaki, afwan. Al-akhu al-akbaru sini. Zakiyun. Nah. Saudara yang paling besar itu zaki. Apa zaki? Pintar, cerdas. Baik. Paling cerdas. Saudara yang paling besar cerdas. Al-akhul akbaru dzaki. Kaidahnya apa? Jenisnya. Al-akh ini yang disifati. Al-akh adalah yang disifati. Al-akh ini disifati dengan al-akbar. Apa kaidahnya? Ketika yang disifati, jika ma'rifah dengan al, kemudian yang disifati di situ apa? Jenis kelaminnya laki-laki, maka di sini wajib isim tafdil ini juga untuk laki-laki mudzakkar. Kemudian jumlah bilangannya, al-akh jumlah bilangannya berapa? 1 2 3. 1. Maka al-akbar juga harus jumlahnya 1. Harus sama. Ketika yang disifati jumlah bilangannya 1, maka dia juga isim tafdilnya di sini harus
sama. Kapan berlaku? Apabila dia ma'rifah dengan alif lam. Dan kita jumpai isim tabdil di sini ma'rifah tidak? Adanya alif lam. Ini kaidahnya. Contoh untuk muannats, ketika antum mengatakan al-ukhtu, al-ak, mumtaz. Al-kubra zakiyah. Nah, zakiyah. Nah, al-ukhtu al-kubra, saudari perempuan yang paling besar itu cerdas. Nah, kita dapatkan pada al-ukhtu al-kubra. Al-kubra isim tabdil. Namun isim tabdil untuk mudzakkar muannats, kenapa? Karena yang disifati adalah muannats. Dan di sini ada alif lam. Ada alif lam. Ketika isim tabdil tersebut terdapat alif lam padanya, maka berlaku dua kaidah tadi. Jenisnya harus sama dengan yang disifati. Karena yang disifati muannats, maka di sini juga harus menggunakan muannats. Kaidah yang kedua, jumlah bilangannya. Oh, yang disifati jumlah bilangannya 1, maka di sini juga 1. Jelas? Baik. Yang al-ukhtul kubra ini mudhaf Al-ukhtu. ilaih. La. Al-ukhtu di sini sifat terdiri dari mausuf dengan sifat. Yang disifati dengan sifatnya na'at atau man'ut dalam bahasa kaidahnya juga. Sudah? Nah, maka di sini na'at, di sini man'utnya, ini yang disifati. Disifati dengan al-kubra. Khalas. Nah. Sudah? Nah. Kemudian kita masuk ke bagian C. Jika mudhaf kepada isim nakirah, maka wajib mufrad dan mudzakkar. Nah, ini yang penting. Jika mudhaf kepada isim nakirah, apa yang berlaku? Maka wajib mufrad mudzakkar. Ini yang ketiga. Sama kaidah yang ketiga ini dengan yang pertama tadi, wajib mufrad dan mudzakkar. Kita hapus ya. Agar enggak susah dipahami. Nah, apa di situ? Yang tiga, jika mudhaf. Nah, ini yang pertama, mudhaf. Kemudian pada isim nakirah. Baik. Jika mudhaf kepada isim nakirah, nah, poinnya wajib mufrad mudzakkar, sama dengan kaidah pertama tadi. Contoh, apa contohnya? Aisyatu a'lamu nisa'in fil alam, misalnya. Fil hadith. Mungkin a'lamu nisa'in fil wanita yang paling banyak hafal hadis Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah tu a'lamu nisa'in fil hadis. Aisyah adalah orang yang paling mengetahui, wanita yang paling mengetahui hadis. Orang yang paling mengetahui hadis, wanita yang paling mengetahui hadis siapa? Aisyah. Kita jumpai kata a'lamu. Fokus pada a'lam karena pembahasannya isim tabdil. Yang tabdil mana? Baik, habis. A'lamu. Fokusnya pada a'lamu. A'lamu isim tafdil. Apa kaidah berlaku? Mudhaf kepada isim nakirah. A'lamu mudhaf,
mudhaf. Namun dia mudhaf kepada nisa. Nisa isim nakirah ma'rifah. Nakirah. Nisa nakirah karena tidak ada tanda-tanda ma'rifah. Tidak dimasuki oleh alif lam. Dia tidak dimasuki oleh alif lam. Ada alif lam pada nisa di situ? Tidak. Maka nakirah nisa. Nakirah. Maka kaidah berlaku. Ketika mudhaf kepada isim nakirah wajib mufrad mudzakkar. Nah, karena dia mudhaf kepada isim nakirah maka wajib mufrad mudzakkar sehingga antum jumpai Aisyatu a'lam. Isim tafdilnya harus mufrad mudzakkar. Meskipun yang disifati Aisyah di situ, meskipun Aisyah di situ adalah apa? Mu'annas. Meskipun Aisyah di situ mu'annas. Karena kaidah di sini berlaku, maka wajib dia mufrad mudzakkar. Paham? Bisa dipahami? Nah, nisa perempuan. Jamak taksir dari nisa, jamak taksir dari apa? Nisa jamak taksir dari mar'atun. Nah, mar'atun. Jamak taksir jauh. Khalas. Sudah ini? Apa contoh yang kedua di situ? Umar bin Khattab. Khattab. A'zamu syuhada. Syuhada'i syuhada'a. Kif syuhada'a? Kenapa syuhada'a? A'zamu syuhada'i syuhada'a. Kenapa? Masya Allah, mumtaz. Li'annahu mamnu' minas sarfi. Umar bin Khattab a'zamu syuhada'a. A'zam. Isim tab? Nah, mudhaf kepada syuhada. Syuhada maka berlaku kaidah wajib mufrad mudzakkar. Sudah? Allah barik fikum. Kita masuk yang keempat, yang terakhir. Baik. Dan ini sebagai penutup kita pada malam hari ini. Jika mudhaf kepada isim ma'rifah, maka nau, jenis dan adat bilangannya bebas. Nah, Masya Allah. Artinya apa? Memiliki makna pengulangannya. Apa maksudnya? Misal, anta afdalun nasi fi hadhil qaryah. Engkau adalah seafdal. Nah, ini dia. Seutama manusia di desa ini. Hai. Maka ini makna pengulangannya. Sudah? Mana Pak Edi? Nah. Apa yang keempat? Jika mudhaf kepada isim ma'rifah, Mudhaf pada isim ma'rifah, maka nau atau jenis rifah apa ya yang berlaku jenis dan bilangan apa maksudnya? Apa maksudnya jenis dan bilangannya bebas? Boleh antum ikutkan ikutkan af'al, ikut wazan af'al, atau boleh ikut wazan fu'la. Bebas, karena bebas ini. Nah, ataupun dia misalnya di situ jamak, boleh antum gunakan mufrad. Nah, Khalas. Nah, kaidahnya adalah semisal antum mengatakan, kita ambil contoh yang
yang ada keterkaitan di situ. Di antaranya adalah at-ta'iratu asra'u wasa'ilil muwasalati. Nah, contoh at-ta'irat, panjang contohnya. At-ta'irah asra asra'u wasailil muwasalat fil alam, misalnya wasailil salat. Nah, muwasalat perhubungan. Ta'irah, pesawat adalah apa? Asra. Nah, merupakan sarana perhubungan yang paling cepat. Sarana perhubungan yang paling cepat. Taib. Atau pesawat adalah alat transportasi yang paling cepat. Ini kita bahasakan. Pesawat adalah alat transportasi yang paling cepat. At-ta'iratu asra. Fokus pada asra. Ta'irah muannas mudzakkar. Muannas. Kenapa di sini asra? Boleh mengatakan asra. Asra wasail al-muwasalat. Boleh. Atau antum misal mengatakan at-ta'irat atau irah apa di situ? Sur ayat wasa al muwasalah. At-ta'irat at-ta'irah atau dia di sini jamak. Baik. At-ta'irat sur ayat wasailil muwasalah. Boleh. Hah? La khata, fi khata. Wasail. Nah, wasailil muwasalat fi khata. At-ta'iratu sur ayati wasailil muwasalat. Nah, surayatu wasailil muwasalat. La, wasail di sini jamak taksir dari wasilah. Jamak taksir dari wasilah. Meskipun wasail di situ dia adalah mamnu' minas sarfi, namun ketika dia diidhafahkan kepada yang ma'rifah, yang dimakrifahkan dengan alif lam, maka di sini apa kaidahnya? Dia tidak lagi berlaku mamnu' minas sarfinya, tetap dia di situ adalah apa? Majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Ini kaidahnya. Maka di situ khata, fi khata. At-ta'iratu. Sudah? Kita perhatikan at-ta'irat. At-ta'iratu yang pertama asra. At-ta'irah di sini mufrad. Muannas. Boleh menggunakan asra? Boleh. Nah, atau at-ta'iratu sur'ayat. Ta'irat di sini jamak. Jamak muannas salim. Kemudian sur'ayat juga adalah jamak dengan jamak muannas salim. Jamak kepada mana? Karena at-ta'irat di sini jamak. Boleh karena sifatnya tadi apa? Bebas. Boleh apa mengatakan misalnya antum ingin buat at-ta'iratu sur'a wasail muwasalat atau at-ta'iratu asra'u wasailil muwasalat. Boleh. Tapi misalnya di sini kita ubah menjadi jamak. At-ta'irat. Nah, asra' wasailil muwasalat. Boleh. Maka sifatnya bebas. Sekali lagi bebas. Boleh antum gunakan mudzakkar, mufrad atau muannats yang apa? Yang mufrad mau ataukah yang sesuai dengan bilangan yang ada pada kalimat tersebut. Khalas. Nah, kapan ini berlaku? Bebas ini apabila dia mudhaf pada isim ma'rifah. Apabila dia mudhaf pada isim ma'rifah. Kalau tidak mudhaf kepada isim ma'rifah, boleh. Nah, boleh. Mana isim ma'rifah mudhafnya?
Hah? Hah? Wasail. Wasail ma'rifah. Ma'rifah. Siapa yang bilang nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Karena dia di sini mudhaf kepada ma'rifah. Maka dia ingat kaidahnya. Di antara kaidah isim ma'rifat adalah dia mudhaf kepada isim ma'rifah. Maka dia menjadi ma'rifah karena idhafah. Fahimtum? Allah barik fikum. Sudah ada pertanyaan terkait ini? Yang C itu Nah, kan ini artinya se katanya di sini. nah, Jadi apa kita artinya? afdalun nas, misalnya apa di situ? Nisa'u a'lamu nisa'in fil hadis. Lah, yang C di situ beda kaidahnya. Oh, bukan. Kaidahnya beda. Kaidahnya di situ min. Kalau yang pertama tadi a'lamu Aisyatu a'lamu apa? Mana di situ? Ya, taib. Afwan. Anda kira yang pertama. Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadis. Aisyah adalah wanita yang paling mengetahui hadis. Atau pandai, boleh. Nah, wanita yang sepandai-pandai wanita dalam ilmu hadis atau setahu-tahu wanita dalam ilmu hadis, tapi nggak enak ketika kedengarannya dalam kaidah ini. Tapi maksudnya di sini kenapa dia berikan keterangan dan pengulangannya? Boleh mengartikan dengan dan pengulangannya atau mengartikan kembalikan kepada kaidahnya karena mengandung apa? Paling. Oh, artinya paling saja. Nah, atau antum langsung artikan Aisyah adalah wanita yang paling mengetahui hadis. Selesai. Atau Umar bin Khattab a'zamu syuhada. Umar bin Khattab adalah agung syuhada. Mafhumun? Nah, boleh. Bismillah. Sudah tidak ada kendala, bisa dipahami semua maknanya ini, syabab? Tidak ada kendala ya dalam makna, bisa dipahami tentang isim tafdil ini. Tapi memang isim tafdil ini butuh pengulangan dan murojaah. Nah, dan ana harapkan antum murojaah kembali tentang isim tafdil tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, baik yang ada di tempat ini dan juga yang ikut belajar bersama kami via online, maka kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini dan kita akhiri pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Kalau tidak ada pertanyaan kita langsung tutup ya. Baik, kita langsung tutup saja karena sudah agak larut juga. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.